Martial Peak Novel 3450. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Iblis Perempuan mengerutkan kening dan menatap dadanya sendiri. Hanya untuk melihat 5 jari yang Kai membentuk cakar, yang dia pegang di dada kirinya. Ujung jarinya berkedip dengan aura berbahaya. Cih, Raja Iblis Perempuan melengkungkan bibirnya dengan sedih. Di saat kecerobohan, dia benar-benar membiarkan pria ini memenangkan kembali kemenangan. Namun, bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang Kai pada jarak sedekat itu memungkinkannya untuk melihat beberapa petunjuk. Sedikit mengernyit, dia memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu manusia yang dibawa oleh Yang Mulia dari batas bintang? Yang Kai mengangkat alisnya. Kamu kenal aku? Raja Iblis Perempuan terkikik. Rumor mengatakan bahwa Master Ras manusia diperlakukan tidak adil dan jatuh ke jalur iblis. Tidak ada tempat baginya di batas bintang. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Yang Mulia ke benua iblis. Sepertinya itu kamu. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Kata Yang Kai dengan ekspresi tidak puas. Seolah-olah dia telah terungkap karena suatu alasan. Matanya berkedip dengan niat membunuh. Raja Iblis Perempuan melihat melalui pikirannya tetapi tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan saat dia dengan ringan berkata, membunuhku tidak ada gunanya. Banyak orang di kota suci sudah tahu. Bagaimanapun, kamu dibawa kembali oleh Saint Venerable sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, jika kamu benar-benar ingin membunuhku, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati lebih dulu. Mata Yang Kai berkedip sejenak. Tampak seperti ragu-ragu dan berjuang. Ekspresinya sengit. Tetapi dalam kenyataannya dia bertanya-tanya siapa yang menyebarkan berita ini. Dia baru berada di wilayah iblis selama beberapa hari. Dan tidak mungkin bagi Yuru Meng untuk sembarangan mengumumkan hal seperti itu. Jadi itu hanya orang lain. Tapi apa tujuan mereka? Hei, kamu harus melepaskannya. Tepat saat Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, Raja Iblis Perempuan mengangkat dagunya dan memanggilnya. Mendengar ini, Yang Kai dengan dingin mendengus dan dengan cepat menarik tangannya. Tidak peduli apa. Bagi seorang pria untuk meletakkan tangannya di dada wanita di depan begitu banyak orang agak tidak senonoh. Melihat ini, mata pihak lain memancarkan sedikit keterkejutan. Tetapi dia juga menarik panahnya. Adegan aneh ini menyebabkan puluhan ribu orang di antara penonton Blood Fighting Pit menjadi bingung. Baru saja, keduanya bertarung seperti air dan api. Tetapi dalam sekejap mata, mereka benar-benar hidup berdampingan dengan damai. Di sisi lain, Xiao Wu dan Komandan Kepala Iblis di belakangnya menghela nafas lega saat mereka melihat pelipis Yang Kai hampir tertusuk panah beracun. Mereka berdua hampir lupa cara bernapas karena takut akan melihat sesuatu yang tidak ingin mereka lihat di saat berikutnya. Hanya pada saat ini beban di hati mereka turun dan mereka berdua jatuh ke kursi mereka. Apa yang baru saja terjadi benar-benar mendebarkan. Di dalam lubang pertarungan darah, Yang Kai melirik Raja Iblis Perempuan. Ekspresinya tidak pasti. Alasan dia berhenti begitu cepat bukan karena dia memiliki perasaan lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. Melainkan karena meskipun rangkaian serangan lawannya sebelumnya telah menyilaukan dan brutal, mereka sebenarnya tidak mengandung niat membunuh dan kebanyakan hanya menyelidiki. Dia juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Raja Iblis Perempuan ini. Mengapa kamu datang ke Blood Fighting Pit daripada tinggal di Istana Saint Venerable? Raja Iblis Perempuan menatapnya dari atas ke bawah untuk sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Ekspresi pemahaman tiba-tiba muncul di wajahnya. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu datang ke sini untuk hadiah itu, kan? Ekspresinya menjadi sangat bersemangat ketika dia bertanya. Bagaimana kamu tahu ada hadiah seperti itu di Blood Fighting Pit? Apakah kamu memiliki semacam cerita dalam? Bisakah kamu memberitahu saya sesuatu? Di dalam cerita ibumu, Yang Kai mengutuk dalam hatinya dan berkata dengan tidak sabar. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Sikap kekerasan seperti itu jelas membuat pihak lain sedikit tidak senang. Dan dia hanya bisa mendengus saat dia bermain dengan busur di tangannya. Mengangkat matanya, dia berkata dengan ringan. Kamu berhutang nyawa padaku. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku dulu? Yang Kai mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi kasihan muncul di wajahnya saat dia bergumam. Kamu gila. Kemudian dia berbalik dan pergi.
Raja Iblis perempuan tertegun sejenak. Tetapi setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia dengan cepat memblokir jalan Yang Kai dan memelototinya dengan tajam. Apakah kamu mengutukku? Minggir. Yang Kai mengulurkan tinjunya ke arahnya. Ekspresinya galak dan menakutkan. Saya tidak suka memukul wanita. Tetapi itu tidak berarti saya tidak tahu cara memukul wanita. Jika kamu terus mengoceh, aku akan segera mengambil nyawamu. Membunuh Raja Iblis wanita yang tidak dia kenal bukanlah beban di hatinya. Jika dia membunuh satu lagi Raja Iblis di sini, dia akan memiliki satu musuh lebih sedikit untuk pihak Star Boundary. Raja Iblis perempuan tampak seperti akan tersedak. Matanya terbuka lebar saat dia tertawa dengan marah. Kamu pikir aku bercanda denganmu? Apakah kamu tahu bahwa jika saya tidak menghentikan kamu sekarang, kamu pasti sudah mati? Oh, suara Yang Kai terkejut. Tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia menatapnya dengan acuh tak acuh. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya mati? Raja Iblis perempuan dengan dingin berkata, kamu terpikat ke dalam jebakan dan dikepung oleh lebih dari selusin Raja Iblis. 3 di antaranya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Apakah kamu masih memiliki kehidupan? Alis Yang Kai berkerut saat dia menatap dengan serius ke arah Blood Demon telah melarikan diri sebelum beralih ke Feather Demon. Bagaimana kamu tahu? Ada lebih dari selusin Raja Iblis dan 3 dari mereka adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Jika dia benar-benar dikepung oleh sekelompok orang ini, itu akan sangat merepotkan. Pada saat itu, bahkan jika mereka bisa keluar dari pengepungan ini, dia pasti akan mengekspos sebagian besar kartu asnya. Di bawah pengawasan semua orang yang hadir, Yang Kai benar-benar tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Dia datang ke wilayah iblis untuk tujuan lain. Dan meskipun Yu Rumeng tahu apa kemampuannya, yang lain tidak. Yu Rumeng tidak mungkin menyebarkan berita dan menyembunyikan cakarnya sehingga dia bisa bertindak di masa depan. Feather Demon mencibir. Apakah kamu takut? Takut. Yang Kai tersenyum arogan. Raja ini melarikan diri dari batas bintang dan melarikan diri dari tangan Kaisar Agung. Bahkan jika dia dikejar oleh Kaisar Sudo Star Boundary, dia masih berhasil bertahan. Aku bahkan tidak tahu apa itu ketakutan. Kata-kata ini mengejutkan iblis bulu. Meskipun dia berasal dari ras iblis, dia tahu apa yang terjadi dengan Kaisar Agung dan Kaisar Sudo. Mereka adalah eksistensi yang setara dengan Saint dan Half Saint dari wilayah iblis. Karena orang ini berani meninggalkan batas bintang dan menentang Kaisar Agung dan Kaisar Sudo, dia pasti cukup berani. Tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku tahu. Bagaimanapun, ada orang yang tidak ingin kamu memenangkan kemenangan terakhir dan telah bergabung untuk berurusan dengan kamu. Yang Kai menggaruk janggut di dagunya dan sedikit mengangguk. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka raja ini akan berutang budi padamu. Di masa depan, jika kamu menemui masalah, datanglah ke istana yang mulia untuk menemukan saya. Jika saya dapat membantu kamu, saya tidak akan menolak. Dia tidak meragukan kata-kata pihak lain, karena tidak ada gunanya berbohong padanya di tempat seperti ini. Belum lagi, Feather Demon pandai menembak, dan penglihatannya juga sangat bagus. Iblis bulu yang kuat bahkan bisa mengolah semacam teknik mata misterius, memungkinkannya melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa dia bisa selamat dari pertempuran yang kacau ini. Bahkan jika Yang Kai tidak membunuhnya sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan menyerangnya pada saat terakhir. Jika itu benar-benar terjadi, siapa yang akan peduli dengan bantuan? Jika kamu mati, apa gunanya aku untuk kebaikanmu? Iblis bulu mencibir. Lalu apa yang kamu inginkan? Yang Kai meliriknya dari sudut matanya. Pihak lain telah melihat situasinya dan sengaja datang untuk mencegahnya jatuh ke dalam jebakan. Itu jelas bukan karena kebaikan, tetapi karena dia punya niat lain. Ayo bergabung. Meskipun Feather Demon adalah seorang wanita, dia juga sangat lugas dan langsung menyatakan tujuannya. Kamu ingin bergabung denganku? Yang Kai berkedip dan menunjuk padanya. Lalu pada dirinya sendiri, senyumnya perlahan melebar. Namun, ekspresi Feather Demon sangat suram saat dia menjadi marah. Bajingan, kamu berani meremehkanku. Mengatakan demikian,
Dia menarik tali busur di tangannya dan melepaskan panah tajam. Sepertinya ingin memberi pelajaran pada Yang Kai. Maafkan aku. Maafkan aku. Yang Kai mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Feather Demon menggertakkan giginya. Senyum di wajah bajingan ini jelas dipenuhi dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak salah. Aku dari ras manusia. Kamu dari ras iblis. Bergabung dengan kekuatan seperti ini saya pikir itu agak aneh. Yang Kai dengan santai menemukan alasan. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati. Memiliki pembantu seperti itu akan menghemat banyak usaha. Mungkin dia tidak perlu mengekspos terlalu banyak. Betulkah? Feather Demon melirik Yang Kai. Matanya yang cerah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yang Kai mengangkat 3 jari ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh. Baru saat itulah Feather Demon menyingkirkan panah dan mendengus. Sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Jadi bagaimana jika kamu dari ras manusia atau ras iblis? Bagaimanapun, kamu sudah menderita penyimpangan ki dan melarikan diri dari batas bintang. Meskipun kamu bukan ras iblis murni sekarang, kamu sudah memiliki atribut iblis. Jadi cepat atau lambat kamu akan menjadi anggota ras iblis saya. Selain itu, bahkan jika kamu masih manusia, lalu apa? Wanita tua ini akan bergabung dengan kamu. Jika ada yang menolak untuk tunduk, saya akan menghajar mereka. Bagus. Yang Kai mengacungkan jempolnya dan menggaruk kepalanya. Aku punya pertanyaan lain. Berbicara. Jika kamu dan aku benar-benar bergabung untuk mengalahkan musuh, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Feather Demon menyeringai. Tetapi senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin yang kejam. Tentu saja, orang yang bertahan sampai akhir memenangkan hadiahnya. Oh. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan menjentikkan jarinya. Dengan kata lain, pertempuran tidak bisa dihindari di antara kita. Iblis bulu menatapnya dengan mengejek. Kamu bisa bunuh diri, tapi kamu bukan lawanku. Yang Kai tertawa. Pertahankan kepercayaan diri ini. Kamu yang terbaik. The Feather Demon memasang ekspresi tidak senang. Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Kai. Feather Demon mengerutkan kening sejenak sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Dia juga mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Boya. Telapak tangannya tiba-tiba terasa gatal dan dia segera mengutuk Yang Kai. Persetan, kamu memanfaatkanku. Mengatakan demikian, dia dengan cepat menarik tangannya dari telapak tangan Yang Kai. Menggigil saat dia menyekat tangannya ke pakaiannya. Menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Yang Kai menatap Boya dengan kaget. Apakah kamu benar-benar menyukai wanita? Ketika dia pertama kali melihat wanita ini, Yang Kai bertanya-tanya mengapa Raja Iblis wanita akan berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau ini. Mungkinkah dia memiliki jimat khusus? Sekarang setelah dia dengan santai menyelidikinya, dia menemukan bahwa situasinya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Raja Iblis wanita yang menggairahkan, montok, dan cantik di depannya benar-benar memiliki minat yang tidak biasa. Bersambung.